Di tengah kelaparan, seorang bocah yatim hanya punya sepotong roti terakhir untuk bertahan hidup. Tapi saat ia bertemu seorang nenek pemulung kelaparan, keputusan yang ia ambil mengubah hidupnya selamanya. Siapa sangka, kebaikan sekecil itu membuka pintu keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Inilah kisah nyata tentang ketulusan, air mata, dan mukjizat dari sebuah kebaikan sederhana. Langit malam itu tampak kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air di sepanjang jalan kampung yang becek dan licin. Di sebuah gubuk reot yang hampir roboh, seorang bocah berusia 9 tahun duduk meringkuk di sudut ruangan. Namanya Raka. Tubuhnya kurus kering, tulangnya menonjol, wajahnya pucat karena terlalu sering menahan lapar. Di hadapannya hanya ada sebuah piring kecil berisi sepotong roti yang sudah mengeras. Itu adalah pemberian seorang tetangga siang tadi yang kasihan melihatnya mengais sisa sayuran di pasar. Raka menatap roti itu lama sekali. Perutnya sudah berbunyi keras, mulutnya kering. Ia ingin sekali melahapnya. Namun entah mengapa, tangannya ragu. Ia ingat wajah kedua orang tuanya yang sudah lama pergi meninggalkannya. Ayah dan ibu yang meninggal dalam kecelakaan tragis ketika ia masih berusia 6 tahun. Kalau saja bapak sama ibu masih ada, bisiknya pelan, aku pasti nggak akan kelaparan seperti ini. Air matanya menetes, jatuh ke atas roti yang kaku itu. Tapi kemudian ia tersenyum kecil. Nggak apa-apa, besok aku masih bisa cari botol plastik lagi. Aku harus kuat. Malam itu, meski perutnya sakit, Raka memutuskan menyimpan roti itu untuk besok pagi. Ia tidur beralaskan tikar sobek, ditemani suara hujan sisa dan dingin angin malam yang menusuk tulang. Keesokan harinya, Raka bangun lebih pagi. Ia membawa roti terakhir itu di dalam kantong plastik kecil. Niatnya sederhana, ia akan memakannya di jalan agar bisa punya tenaga saat mengumpulkan botol bekas. Jalan desa masih sepi. Hanya ada suara ayam berkokok dan orang-orang yang baru saja membuka warung. Saat melewati sebuah persimpangan, ia melihat sosok nenek tua pemulung sedang duduk di pinggir jalan. Bajunya compang-camping, rambutnya putih berantakan, wajahnya tampak pucat. Di sampingnya hanya ada karung besar berisi botol plastik kosong. Raka berhenti. Ia melihat nenek itu memegangi perutnya, terdengar jelas suara keroncongan. Sang nenek berbisik lirih, "Ya Allah, lapar sekali rasanya. 3 hari aku belum makan." Hati Raka langsung bergetar. Ia menatap kantong plastik berisi roti terakhirnya. Itu satu-satunya makanan yang ia punya. Jika ia memberikannya, maka ia tidak akan punya apapun untuk hari ini. Tapi bayangan wajah almarhum ibunya muncul di kepalanya. Sang ibu pernah berkata, "Raka, kalau kita masih bisa berbagi walau hanya sepotong roti, itu tandanya hati kita belum mati." Raka menggenggam roti itu erat, lalu berjalan mendekat. "Nek, ambil saja roti ini. Aku masih kuat kok." Nenek itu menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kamu sendiri pasti belum makan, kan? Kenapa kamu kasih nenek?" Raka tersenyum, meski wajahnya pucat. "Kalau nenek lapar, aku lebih nggak tega. Aku masih bisa nahan, tapi nenek sudah tua, pasti nggak kuat." Air mata nenek itu jatuh. Dengan tangan gemetar, ia menerima roti itu. "Nak, semoga Allah balas kebaikanmu." Beberapa menit setelah nenek itu memakan roti, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di dekat mereka. Dari dalam, keluar seorang pria parubaya dengan jas rapi. Wajahnya tampak cemas begitu melihat nenek itu. "Nenek, aku sudah mencarimu kemana-mana. Kenapa keluar sendirian begini?" ucap pria itu sambil berjongkok. Raka terkejut. "Nek, beliau siapa?" Sang nenek menatap pria itu lalu menoleh ke Raka dengan senyum samar. "Nak, beliau cucuku." Pria itu menoleh ke Raka. "Nak, apa kamu yang barusan memberi nenekku roti?" Raka mengangguk pelan. "Iya, Pak. Nenek kelaparan, jadi saya kasih roti saya." Pria itu terdiam, matanya memerah. Ia menatap neneknya, lalu kembali ke arah Raka. "Nak, kamu tahu nggak, siapa sebenarnya nenek ini?" Raka menggeleng bingung. Pria itu menarik napas panjang. "Nenekku memang sering menyamar jadi pemulung. Ia ingin menguji, apakah masih ada orang di dunia ini yang rela berbagi walau dengan yang tampak tak berharga. Dan hari ini,
kamu lulus ujian itu. Raka terperangah. Ia tak mengerti. Pria itu kemudian tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kamu rela menyerahkan makanan terakhirmu. Mulai hari ini, kamu tidak akan kelaparan lagi. Ikut aku, nak. Aku akan menganggapmu seperti anakku sendiri. Hari itu menjadi titik balik kehidupan Raka. Dari bocah yatim yang tinggal di gubuk reot, ia kini tinggal di rumah besar bersama pria itu yang ternyata seorang pengusaha makanan terkenal di kota. Raka diberi kamar yang layak, tempat tidur empuk, makanan bergizi setiap hari, dan, yang lebih penting, kasih sayang. Namun, ia tetap rendah hati. Ia tidak lupa bagaimana rasanya tidur dalam kelaparan. Setiap kali makan, ia selalu menyisihkan sebagian untuk diberikan pada anak jalanan yang ditemuinya. Beberapa tahun kemudian, Raka tumbuh menjadi remaja cerdas dan penuh empati. Ia sering diajak nenek itu untuk berbagi makanan ke panti asuhan. Dan setiap kali ditanya kenapa ia begitu dermawan, Raka selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Karena aku tahu rasanya lapar, dan aku tahu betapa berharganya sepotong roti terakhir. Raka dewasa akhirnya berhasil meraih cita-citanya. Ia mendirikan yayasan yang membantu anak-anak yatim dan fakir miskin. Nama yayasan itu sederhana, Roti Terakhir, sebuah simbol dari malam ketika ia rela berbagi walau dalam keadaan paling sulit. Cerita hidup Raka menjadi inspirasi banyak orang. Dari sebuah kebaikan kecil, ia menemukan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Karena sesungguhnya, setiap kebaikan, sekecil apapun, tak akan pernah sia-sia.